Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada, secara khusus dalam program Bible and Coffee ini di dalam radio kesayangan kita, Maestro, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini saya rindu secara khusus di hari yang baru, dalam minggu yang baru ini kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menjadi milik bagian hidup kita. Betul, masalah masih ada dalam kehidupan kita, betul pandemik masih ada, tapi kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kita, adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Dia yang menuntun, Dia yang memimpin, Dia yang mengarahkan kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu menuntun kami, kuasa-Mu membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Karena itu secara khusus dalam aktivitas yang Tuhan titipkan bagi kami, yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan di muka bumi ini, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Umat Tuhan mungkin dalam perjalanan atau mereka yang sudah sampai dan tiba di rumah mendengarkan program Bible and Coffee ini, Tuhan sendiri yang melawat setiap kami semua dimanapun kami umat Tuhan berada, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-23, firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Lihat, penyertaan Tuhan terbukti dalam kehidupan keseharian umat Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita memahami bahwa kita disertai Tuhan, hadapi. Apapun yang kita harus jalani, apapun yang harus kita hadapi, masalahkah, pergumulan, tantangan yang akan kita temukan dalam keseharian kita, hadapi. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Amin. Dasar kita disertai Tuhan karena Roh Kudus-Nya ada dalam kehidupan kita. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Demikianlah firman Tuhan yang menjanjikannya buat hidup saudara dan saya. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan tatkala keluar dari tanah Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan bilang, malaikatku akan berjalan di depanmu. Berarti Tuhan memimpin setiap umatnya, ya, dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Dia berjalan di depan, jangan kita yang di depan, saudaraku, ya kan. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memimpin setiap mereka, baik melalui malaikat Tuhan maupun melalui tiang awan dan tiang api, untuk berjalan di depan mereka. Berjalan di depan mereka, berarti Tuhan yang memimpin. Nah, jadi pertanyaan, kemana Tuhan memimpin? Tentunya Tuhan akan memimpin kita masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan akan memimpin kita masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Tapi perlu diingat, apapun yang kita hadapi, ya kan, betul Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya yang dahsyat, yang besar dan luar biasa. Tapi bukan berarti yang kita lalui, jalan yang harus kita jalani itu berjalan atau dalam keadaan baik semua. Ada kalanya harus ada air yang harus kita seberangi, ada api yang harus kita lalui. Makanya firman Tuhan ingatkan kan, sekalipun engkau harus melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun engkau harus melalui api, engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Nah, lanjut di ayat Keluaran 23 ayat 23. Malaikatku akan berjalan di depanmu dan perhatikan saudara, dan membawa engkau kepada apa? Bukan kepada hal-hal yang baik, saudaraku. Tuhan justru membawa orang-orang Israel ini kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Siapa mereka? Bangsa-bangsa yang mesti berperang dengan mereka. Tapi ada jaminan Tuhan. Wah, ini dahsyat. Ini dahsyat. Apa jaminan Tuhan? Selanjutnya Tuhan bilang begini, dan aku, bukan kamu, aku, kata Tuhan, aku akan melenyapkan mereka.
Jadi dalam kita mengiring Tuhan bukan berarti masalah tidak ada, Bu. Tidak ada, Pak. Bukan berarti pergumulan tidak kita hadapi, saudaraku. Masalah tetap ada dalam kita mengiring Tuhan. Sekalipun kita berkata, saya disertai Tuhan. Daud, orang yang kepadanya Tuhan berkenan, pun mengalami ujian. Bagaimana Daud dikejar-kejar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gua ke gua yang lain, direncanakan dibunuh oleh Saul, ya kan? Bahkan kerajaannya, kepemimpinannya diambil alih oleh anaknya, sudah dikasih dalam Tuhan. Itu orang yang disertai Tuhan. Itu orang yang Tuhan berkenan kepadanya masih mengalami hal itu. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego, dia memiliki iman yang dahsyat, mereka memiliki iman yang dahsyat, tapi tetap masuk dalam dapur api. Daniel, kurang taat apa, setia apa, berdoa setiap hari 3 kali dalam sehari, saudara, tetap masuk gua singa. Berarti kita disertai Tuhan, bukan berarti semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tetap ada masalah, tetap ada tantangan, tetap ada pergumulan, tetap ada penderitaan yang Tuhan memang izinkan, saudara ya. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memimpin mereka bukan ke tempat yang aman. Saudara lihat, Tuhan memimpin mereka, membawa mereka kepada mana? Orang Amori, kepada orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Tapi tidak sampai di situ, kalimat itu berhenti, saudara. Tapi Tuhan bilang begini, dan aku, jaminannya Tuhan sendiri yang akan berperang. Jaminannya Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka. Tuhan juga yang akan menyertai mereka dan menolong setiap mereka. Hal itu juga pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena itu pastikan, saudara, hari ini, kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, kita menyadari pimpinan Tuhan terkadang membawa kita masuk dalam pergumulan. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan terkadang membawa kita masuk dalam sebuah keadaan yang membuat setiap kita terpojok. Kenapa? Karena dengan keadaan yang susah, dengan keadaan yang terpojok, dengan keadaan yang tertekan, tertindas, disitulah kita bisa melihat pertolongan Tuhan, disitulah kita bisa melihat pembelaan Tuhan, disitulah kita punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Di minggu yang baru kita percaya Tuhan menyertai hidup kita. Tapi bukan berarti ketika Tuhan menyertai hidup kita maka semua aman. Bukan berarti karena Tuhan menyertai hidup kita lalu semua baik-baik saja. Karena terkadang ada waktunya Tuhan mendidik kita, mendewasakan kita. Ayub kurang takut Tuhan apa dia? Alkitab mencatat dia hidup jujur, hidup saleh. Dia takut akan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinkan habis semuanya, saudaraku. Dan di hari-hari terakhir, Ayub baru mengetahui, oh ternyata Tuhan izinkan hal ini supaya aku lebih mengenal Allahku lebih lagi. Makanya Ayub bilang, dahulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Aku mengenal engkau dari apa kata orang. Aku tidak punya pengalaman indah bersamamu. Aku tidak punya pengalaman intim, pengalaman pribadi bersamamu. Tapi hari ini, dengan segala sesuatu yang terjadi, aku punya pengalaman pribadi bersamamu bahwa engkau Allah yang menguatkan, engkau Allah yang menghiburkan, engkau Allah yang menggantikan apa yang hilang dalam hidupku. Haleluya. Itu sebabnya terkadang kita perlu dididik, terkadang kita perlu diarahkan ke dalam seluruh masalah kehidupan kita untuk kita melihat bahwa kita punya Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kita, untuk kita melihat bahwa Dia Allah yang merubah kutuk menjadi berkat, bahwa kita melihat Allah yang mengubah rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita, izinkan Tuhan mengarahkan hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa melihat campur tangan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhanlah memimpin hidup kami. Kami memberikan hidup kami untuk dipimpin, untuk diarahkan, untuk dituntun oleh Tuhan. Tapi kami juga mengerti, terkadang Tuhan memimpin kami masuk dalam lembah kekelaman. Terkadang Tuhan memimpin kami masuk dalam padang gurun. Terkadang Tuhan memimpin kami untuk masuk dalam kesusahan-kesusahan. Tapi kami percaya satu hal, selama Tuhan menyertai, maka Tuhan yang akan berperang bagi kami. Selama Tuhan menyertai, maka kami aman. Selama Tuhan menyertai, kami akan lihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Hamba berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada, Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga apapun yang mungkin hari-hari ini mereka sedang hadapi, goncangan-goncangan hidup, ingatkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan kalau Tuhan menyertai mereka, maka segala perkara dapat mereka tanggung di dalam Yesus yang memberikan kemenangan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat.
Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.